Di tengah kekayaan budaya Indonesia, Papua berdiri dengan tradisi-tradisi unik yang syarat makna. Salah satunya adalah potong jari, sebuah tradisi ekstrem dari suku Deni yang mendiami lembah Balim, Pegunungan Tengah Papua. Tradisi potong jari ini merupakan ekspresi duka cita yang mendalam ketika salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Lebih dari sekadar ritual fisik, tradisi ini juga manifestasi dari ikatan kekeluargaan yang kuat dan kehormatan terhadap arwah leluhur. Bagi suku Deni, jari bukan sekadar bagian tubuh. Ia melambangkan kekuatan dan persatuan sebuah keluarga. Oleh karena itu, potong jari dalam tradisi Iki Palek memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Setiap jari yang hilang adalah representasi visual dari duka yang tak terhingga akibat kehilangan orang yang dicintai. Hal ini juga melambangkan kehampaan dan berkurangnya kekuatan dalam keluarga yang ditinggalkan. Tradisi ini umumnya merupakan ritual khas yang terjadi selama prosesi berduka dan biasanya dilakukan oleh kerabat dekat, terutama wanita. Kehilangan beberapa ruas jari adalah bukti nyata dari kesetiaan dan pengorbanan yang dilakukan demi menghormati mendiang. Tahukah kalian, suku Biak dari Papua punya cara unik untuk mengikat janji pernikahan, bukan dengan cincin emas, tapi dengan piring antik. Tradisi ini disebut ararem, di mana keluarga mempelai pria akan mengantarkan berbagai barang berharga, termasuk piring-piring porselen kuno dari Tiongkok sebagai mahar. Semakin banyak dan semakin tua piringnya, semakin tinggi status sosial keluarga tersebut. Ini menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab sang pria. Selain piring, ada juga guci, manik-manik, bahkan perahu yang diarak bersama-sama. Prosesi ararem ini sangat meriah, diiringi nyanyian dan tarian khas Biak. Unik sekali ya cara mereka menghargai sebuah ikatan suci. Indonesia juga punya mumi loh. Di Papua ada tradisi pengawetan jenazah yang bernama akonipok. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh suku Dani yang mendiami kawasan lembah Baliem. Proses mumifikasi di Papua sangat berbeda dengan yang ada di belahan dunia lain yang banyak menggunakan balsam. Kalau di Papua, prosesnya menggunakan teknik pengasapan. Sungguh unik. Suara alam yang menghentak jiwa. Dan inilah dia, alat musik tradisional Papua, tifa. Alat musik ini terbuat dari kayu dayung dan kulit biawak. Dengan suaranya yang khas mampu membakar semangat masyarakat untuk memeriahkan acara mereka di setiap acara adat yang ada di kampung ini. Diiringi dengan nyanyian dan tarian, pesta rakyat akan semakin meriah dan semakin bersemangat. Jadi masyarakat setempat hanya menggunakan tifa untuk mengiringi setiap pesta adatnya mereka. Dengan tarian mereka yang unik dan nyanyian mereka yang khas. Semuanya melebur dalam satu, dalam kegembiraan dan semangat untuk merayakan pesta rakyat mereka. Salam dari Papua. Festival Lembah Baliem, simbol perdamaian dan persatuan Papua. Festival Lembah Baliem adalah salah satu acara budaya terbesar di Papua yang menghadirkan pertunjukan perang-perangan antar suku Dani, Yali, dan Lani. Bukan untuk bermusuhan, tetapi simbol perdamaian, kekuatan, dan persatuan masyarakat Papua. Festival ini diadakan di Lembah Baliem, yang dikelilingi pegunungan dan hutan hijau yang memukau. Selain perang-perangan, festival ini juga menghadirkan tarian tradisional, musik khas Papua, dan pameran kerajinan lokal. Festival yang diadakan setiap bulan Agustus ini adalah cara masyarakat Papua menjaga tradisi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya mereka ke dunia. Suku Imeko adalah salah satu suku yang tinggal di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat. Suku ini terdiri dari 3 subsuku, yaitu Inanwatan, Metemani, dan Kokoda. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang suku Imeko. Suku Imeko juga dikenal sebagai pengguna musik gambus yang terbuat dari bambu. Musik ini biasanya dimainkan saat pesta adat atau penyambutan tamu. Upacara bakar batu merupakan tradisi khas Papua dengan kegiatan memasak bersama-sama sebagai bentuk syukur atas berkat yang melimpah dari Sang Pencipta. Selain bentuk syukur, tradisi ini juga menguatkan kebersamaan antar warga yang terlibat. Mereka akan merasa lebih dekat saat memasak bersama. Dalam sejarahnya, upacara bakar batu bagi masyarakat pegunungan Papua merupakan pesta membakar daging babi. Namun sebagai bentuk toleransi, masyarakat Papua saat ini tidak selalu membakar daging babi. Mereka juga terkadang membakar daging sapi, kambing, atau ayam. Upacara bakar batu bukan hanya sekedar mengumpulkan warga kampung, tetapi juga menggambarkan betapa tingginya solidaritas dan kebersamaan masyarakat Papua.